Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk pada bab kedua, yakni bab persamaan dasar akuntansi. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar pada bab 1, yakni tentang apa itu akuntansi dan konsep-konsepnya. Nah, pada bab kedua ini, yakni bab tentang persamaan dasar akuntansi, kalian akan mempelajari dasar atau pedoman yang nantinya akan kalian gunakan untuk menerapkan akuntansi di berbagai macam perusahaan, entah itu di perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun di perusahaan manufaktur. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Kalian akan mengenal tentang konsep persamaan akuntansi. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwasanya pemilik perusahaan dan perusahaan tentunya memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika pemilik perusahaan ingin memulai suatu usaha, tentunya pemilik perusahaan akan menyisihkan sebagian kekayaannya untuk dijadikan modal perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah modal perusahaan itu hanya dari pemilik perusahaan saja? Jawabannya tentu tidak. Nah, modal perusahaan itu sendiri bisa juga diperoleh dari berbagai macam pihak. Misal, modal perusahaan atau kekayaan perusahaan itu juga bisa diperoleh dari pinjaman yang dilakukan ke bank, yang biasa nantinya akan disebut sebagai liabilitas. Nah, selain itu, modal atau kekayaan perusahaan itu juga bisa diperoleh dari investor atau si penanam modal yang melakukan penanaman modalnya di perusahaan. Nah, penanaman modal ini nanti disebut sebagai ekuitas. Nah, selanjutnya dari ilustrasi baru saja, itu apabila aset dan sumber-sumber kekayaan perusahaan apabila digambarkan dalam sebuah persamaan akuntansi, maka akan berbunyi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana aset itu bisa juga diperoleh dari utang, liabilitas itu tadi utang, ekuitas itu adalah modal. Nah, di sini ada dua ruas anak-anak, yakni ada ruas sisi kiri yaitu ruas aset dan ada ruas sisi kanan yaitu liabilitas ditambah ekuitas. Maksudnya adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan atau kekayaan perusahaan itu tiada lain sumbernya adalah dari utang ditambah modal. Utang itu bisa dilakukan dengan pinjaman ke bank atau juga bisa dilakukan pinjaman ke pihak lain. Sedangkan ekuitas itu juga bisa dari sumbernya dari pemilik perusahaan atau juga bisa dari investor yang menanamkan modalnya ke perusahaan kita. Maka dari itu perlu kalian pahami betul bahwasanya bunyi dari persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau gampangnya juga bisa kalian sebut bahwa aset sama dengan utang ditambah modal, di mana aset perusahaan atau kekayaan perusahaan sumbernya adalah dari utang ditambahkan dengan modal. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang apa itu aset. Nah, aset sendiri adalah segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan terlepas dari mana cara pemerolehannya. Tentang macam-macam aset itu juga bisa kalian baca sendiri di modul kalian pada halaman 19 tentang macam-macam aset itu apa saja. Lalu yang kedua, liabilitas. Liabilitas atau kita bisa sebut sebagai utang. Nah, sumber kekayaan perusahaan yang utang ini sumbernya dari mana? Nah, utang itu juga bisa kita dapatkan dari melakukan pinjaman ke bank, atau juga bisa kita lakukan pinjaman ke pihak keluarga, atau juga bisa melakukan pinjaman ke teman. Itu juga termasuk liabilitas atau utang. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca mandiri di halaman 20.
Lalu selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas atau bisa juga kita sebut sebagai modal. Nah, modal perusahaan sumbernya dari mana? Nah, modal perusahaan sudah Bu Ani sebutkan tadi bahwasanya bisa jadi dari pemilik perusahaan atau juga bisa dari investor atau penanam modal yang melakukan penanaman modal di perusahaan kita. Nah, untuk tadi macam-macam aset, macam-macam liabilitas dan macam ekuitas bisa kalian baca secara mandiri di modul halaman 19 dan halaman 20. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini suatu perusahaan, misal ketika dia sudah melakukan kegiatan operasional, tentunya dia akan memperoleh yang namanya pendapatan dan dia akan mengeluarkan yang namanya biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan. Sebagai contoh, misal ada bengkel. Nah, bengkel ketika dia melakukan kegiatan operasional, tentunya dia akan mengeluarkan sejumlah biaya. Contohnya, dia akan mempekerjakan karyawan. Tentunya dia akan mengeluarkan biaya gaji. Lalu dia akan membeli sebuah peralatan, lalu membayar sewa, dan tentu saja misal membayar listrik dan sebagainya. Nah, itu termasuk di golongan beban. Nah, selanjutnya setelah dia mengeluarkan sejumlah biaya, tentunya dari biaya yang tadi dia keluarkan, tentunya dia akan memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan itu sendiri adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, jadi pendapatan kan sifatnya kita yang mendapatkan sejumlah dana. Nah, beban adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan atau sejumlah pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Maka dari itu, dari ilustrasi tadi akan mendapatkan sebuah persamaan yang berbunyi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, muncul ada kata-kata pendapatan dan beban, di mana pendapatan ini menambah dan beban ini mengurangi. Mengapa seperti itu? Nah, kenapa pendapatan itu menambah? Karena pendapatan ini nanti sifatnya adalah menambah modal, karena kan kita sifatnya tadi mendapatkan sejumlah dana, maka dari itu menambah. Nah, lalu kenapa beban ini mengurangi? Karena beban ini nanti mengurangi modal. Kenapa? Karena kita mengeluarkan sejumlah dana. Ya, perlu difahami anak-anak bahwasanya persamaan akuntansi yang kedua ini nanti berbunyi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban, di mana pendapatan itu menambah ekuitas atau menambah modal, sedangkan beban itu mengurangi ekuitas atau mengurangi modal. Oke, selanjutnya yakni di sini ada tabel pembuatan persamaan dasar akuntansi. Ini adalah bentuk tabel yang nantinya akan kalian gunakan atau kalian buat untuk mencatat transaksi ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, di mana yang pertama ini tentunya ada nama perusahaan, misal ada bengkel, berarti bengkel apa namanya. Lalu ada persamaan dasar akuntansi di bawahnya. Lalu yang kedua ada kolom tanggal, catat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Lalu ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas sesuai dengan persamaan dasar akuntansi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, lalu di bawahnya aset ini ada kolom yang ada titik-titiknya. Itu adalah nanti kalian akan isi macam-macam aset apa saja sesuai dengan transaksi yang terjadi. Lalu ada kolom liabilitas atau kolom utang dan ada kolom ekuitas atau kolom modal, dan yang terakhir ada kolom keterangan. Ini nanti kalian isi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kalian beri keterangan di sana. Lalu di sini selanjutnya ada contoh untuk mengisi tabel persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari, Pak Ahmad mendirikan sebuah bengkel yang ia beri nama Bengkel ABC. Nah, di sini kalian tulis Bengkel ABC. Nah, ia menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal usahanya. Maka
dengan transaksi yang terjadi tadi, apabila dituliskan dalam persamaan akuntansi akan berbentuk seperti ini. Tanggal kalian tulis sesuai tanggal terjadinya, yaitu tanggal 2. Nah, karena Pak Ahmad tadi dia menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan, otomatis kas perusahaan akan bertambah sejumlah 10 juta. Nah, kas 10 juta ini sumbernya dari mana? Yakni dari modal yang disetorkan oleh Pak Ahmad. Lalu kalian tulis keterangan, yaitu setor modal awal yang dilakukan oleh Pak Ahmad tadi. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, tanggal 3 Januari dibeli peralatan bengkel berupa mesin servis seharga 2 juta secara tunai. Lalu kalian perhatikan pada kolom yang tanggal 3 ini tadi. Nah, tanggal 3 kalian tulis. Nah, karena tadi kita membeli peralatan, otomatis kas kita berkurang karena kita beli secara tunai. Kas kita berkurang berapa? Yakni sejumlah 2 juta. Kalian tulis kas kita berkurang minus 2 juta. Nah, karena tadi kita mengeluarkan uang untuk membeli apa? Yakni untuk membeli peralatan. Otomatis peralatan kita atau peralatan perusahaan otomatis bertambah sejumlah 2 juta. Kalian tulis plus 2 juta. Lalu selanjutnya contoh yang ketiga, pada tanggal 5 Januari dibeli perlengkapan bengkel sejumlah 500.000 secara kredit. Di sini tertera secara kredit, berarti kita masih belum melakukan pembayaran atau istilahnya kita masih melakukan utang karena kita belum bayar atas perlengkapan yang kita beli. Nah, kalian perhatikan yang tanggal 5, di mana tanggal 5 tadi membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah sejumlah 500.000. Kalian tulis plus 500.000. Nah, tadi di sisi kanannya karena kita melakukan utang, otomatis di kolom liabilitas kalian tulis utang usaha. Kita utang sejumlah 500.000, berarti utang kita bertambah sejumlah 500.000. Kalian tulis keterangan membeli perlengkapan. Nah, lalu selanjutnya contoh yang keempat, tanggal 7 Januari telah diselesaikan jasa servis motor senilai 200.000 secara tunai. Nah, telah diselesaikan jasa servis, otomatis kita akan memperoleh yang namanya pendapatan. Dibayar tunai berarti kita sudah menerima uangnya. Nah, apabila dicatat dalam persamaan dasar akuntansi akan berbunyi seperti ini. Kalian perhatikan di tabel nomor 7 atau tanggal 7, tanggal sudah kalian tulis. Nah, karena kita tadi menerima uang, otomatis kas kita bertambah sejumlah 200.000. Nah, 200.000 ini tadi diperoleh asalnya dari mana? Yakni dari pendapatan. Nah, kenapa Bu pendapatan kok ditulis di kolom ekuitas? Kenapa? Karena pendapatan menambah modal, seperti persamaan yang sudah Bu Ani jelaskan tadi. Pendapatan menambah modal, maka dari itu kolom pendapatan itu gabung dengan kolom modal, tapi sifatnya adalah menambah, ya, karena pendapatan sifatnya adalah menambah modal. Lalu selanjutnya yakni tanggal 8 dibayar listrik, berarti kita mengeluarkan sejumlah biaya kan. Nah, berarti kita mengeluarkan sejumlah biaya untuk bayar listrik sebesar 150.000. Apabila dituangkan dalam persamaan dasar akuntansi, kalian perhatikan di tanggal 8, karena kita membayar, otomatis kas kita akan berkurang. Sejumlah berapa? 150.000. Kalian tulis minus 150.000. Nah, tadi kita mengeluarkan uang untuk apa? Untuk membayar listrik. Kita mengeluarkan uang untuk membayar beban listrik. Berarti kita tulis di kolom modal yakni minus 150.000. Kenapa kok ditulis di kolom modal? Karena beban sifatnya adalah mengurangi modal, maka dari itu kalian tulis tambahkan dengan minus 150.000 karena beban atau biaya itu mengurangi modal. Nah, dari contoh ini kalian jumlahkan masing-masing lajur kas, jumlahnya berapa, peralatan berapa, perlengkapan berapa, kalian jumlahkan. Lalu di kolom liabilitas plus ekuitas juga sama, kalian jumlahkan. Nah, jumlah antara aset
dan jumlah antara liabilitas dan ekuitas itu jumlahnya harus sama. Nah, di sini diperoleh hasil 10.550 di kolom aset dan di kolom liabilitas plus ekuitas diperoleh hasil 10.550 yang artinya ini adalah balance, berarti benar. Ketika misal nanti kalian menghitung ternyata berbeda atau terdapat perbedaan, maka belum balance, yang artinya itu salah. Kalian masih ada kesalahan dalam pencatatan di persamaan dasar akuntansi yang harus kalian benahi. Nah, oke anak-anak, kiranya hanya itu saja penjelasan dari Bu Ani. Nah, untuk dapat menambah pemahaman kalian, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, kalian bisa baca modul secara mandiri. Kalian pahami pada modul halaman 23, 24, dan 25. Di sana sudah ada macam-macam atau ada banyak sekali contoh untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Sekian dari Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.